Mengapa sulit kaya? Apa yang membuat hidup kita merasa terhambat dalam hal rezeki? Apakah Anda pernah merasa sudah bekerja keras, tapi rezeki tetap terasa terbatas? Mengapa sebagian orang mudah sekali mendapatkan kekayaan, sementara yang lain merasa rezekinya selalu terhambat? Sebagai umat Islam, kita percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah diatur oleh Allah. Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Namun, kadang kita merasa rezeki kita tak kunjung datang atau selalu merasa kekurangan. Lalu, apakah ada sebab-sebab tertentu yang membuat kita sulit untuk meraih kekayaan dan keberkahan dalam hidup? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat dengan lebih dekat, bukan hanya dengan pandangan duniawi, tapi juga dengan pandangan agama Islam. Insya Allah, kita akan menemukan petunjuk dan hikmah yang bisa menjadi solusi dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini. Sebelum lanjut, luangkan waktu untuk subscribe, like, dan salawat kepada Nabi. Saya doakan agar semua hajat terkabul. Mari kita bahas. Yang pertama, keterikatan hati pada dunia. Seringkali kita merasa sulit untuk kaya atau mendapatkan rezeki yang melimpah karena hati kita terlalu terikat pada dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, dan saling berlomba dalam kekayaan dan anak-anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan, serta rahmat dari Allah. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Hadid ayat 20. Kehidupan dunia dengan segala kenikmatannya memang bisa memalingkan hati kita dari tujuan utama hidup, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kadang kita terlalu fokus mengejar kekayaan, harta, atau status sosial, sehingga lupa bahwa rezeki yang kita dapatkan adalah amanah darinya. Ketika kita terikat pada dunia, seringkali kita menjadi tamak, lupa untuk berbagi, dan bahkan tidak memperhatikan apakah usaha kita halal atau tidak. Apakah kita sudah memastikan bahwa setiap sumber rezeki yang kita cari itu benar-benar dari cara yang baik, dari usaha yang tidak melanggar syariat? Jika tidak, maka bisa jadi inilah salah satu penyebab mengapa rezeki kita terhambat. Kedua, tidak bersyukur dengan apa yang ada. Hal lain yang bisa menyebabkan rezeki terhambat adalah kurangnya rasa syukur terhadap apa yang kita miliki. Allah berjanji dalam surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita miliki saat ini tidak cukup, dan kita selalu merasa kurang. Padahal, rezeki itu datangnya dari Allah, dan apa yang sudah Allah berikan, seharusnya kita syukuri. Jika kita tidak bersyukur, maka Allah bisa menangguhkan atau bahkan mengurangi nikmatnya. Misalnya, kita memiliki pekerjaan yang cukup, keluarga yang sehat, atau bahkan rumah yang sederhana. Bukankah itu semua adalah nikmat yang harus kita syukuri? Dengan bersyukur, kita akan merasakan ketenangan dalam hati dan merasa cukup dengan apa yang ada. Allah pun akan menambah rezeki kita, karena hati yang bersyukur akan menarik lebih banyak keberkahan. Ketiga, kurangnya berdoa dan berusaha dengan ikhlas. Sahabat, Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu taklukan untukmu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah rezeki yang diberikannya. Hanya kepadanya lah kamu akan kembali. Al-Mulk ayat 15. Berdoa dan berusaha adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ketika kita hanya mengandalkan usaha tanpa melibatkan Allah, kita bisa merasa lelah dan frustasi. Sebaliknya, jika kita hanya berdoa tanpa berusaha, rezeki tidak akan datang begitu saja. Allah menginginkan kita untuk berusaha dengan ikhlas, penuh semangat, dan penuh keyakinan bahwa segala hasil akhirnya adalah miliknya. Namun, yang perlu kita ingat adalah bagaimana usaha kita. Apakah usaha itu dilakukan dengan niat yang benar, yaitu untuk mencari ridha Allah? Apakah usaha kita dibarengi dengan kejujuran, integritas, dan kerja keras? Jika tidak, maka bisa jadi itulah yang menjadi penghalang bagi datangnya rezeki yang berkah. Keempat, mengabaikan sedekah dan zakat dalam Islam. Sedekah dan zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan jalan untuk membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, malah ia akan bertambah dan diberkahi. Hadis riwayat Muslim.
Seringkali kita merasa takut memberikan sebagian harta kita untuk sedekah karena khawatir kekurangan. Padahal justru dengan bersedekah, Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Selain itu, zakat juga membersihkan harta kita dan membersihkan jiwa kita dari sifat kikir. Allah berjanji akan memberikan balasan yang berlipat ganda bagi orang-orang yang suka bersedekah. Sedekah itu tidak hanya berbentuk uang, bisa juga dalam bentuk tenaga, waktu, atau ilmu yang bermanfaat. Sebuah senyuman atau bantuan kecil kepada sesama, meskipun tampak sederhana, bisa menjadi sebab Allah membuka pintu rezeki yang lebih besar bagi kita. Kelima, menghindari dosa dan hal-hal yang menghalangi rezeki. Penyebab lain mengapa rezeki terhambat adalah karena kita terjerumus dalam dosa-dosa yang merusak kehidupan kita, baik itu dosa besar maupun kecil. Misalnya, berbohong, menipu, makan riba, atau melakukan tindakan tidak baik lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Al-Baqarah ayat 275. Rezeki yang berasal dari cara yang tidak halal tidak hanya menghalangi berkah dalam hidup kita, tetapi juga bisa membuat hati kita gelisah. Setiap kali kita melakukan dosa, kita jarang merasa tenang dan seringkali dihantui perasaan bersalah. Hal ini tentu mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan, termasuk dalam hal rezeki. Keenam, mengutamakan dunia daripada akhirat. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu mengutamakan akhirat, meski kehidupan dunia juga harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Dan carilah pada apa yang telah diberikan Allah kepadamu, kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari duniawi." Al-Qasas ayat 77. Namun, dalam kehidupan yang serba cepat ini, banyak dari kita yang justru terjebak dalam pengejaran duniawi semata, sehingga kita melupakan kehidupan akhirat yang sejatinya lebih kekal. Ketika kita terfokus hanya pada tujuan dunia, seringkali kita terjebak dalam cara-cara yang tidak halal, atau kita lupa untuk melibatkan Allah dalam setiap langkah. Misalnya, kita merasa tertekan untuk menghasilkan uang lebih banyak, dan tanpa sadar kita mengabaikan kewajiban agama, seperti salat, zakat, dan berbuat baik kepada orang lain. Ini bisa jadi penyebab mengapa rezeki kita terasa sempit, bahkan meskipun kita bekerja keras. Jika kita lebih fokus untuk mendapatkan ridha Allah, insya Allah segala usaha kita akan diberkahi dan dimudahkan. Mengutamakan akhirat dalam segala hal akan membawa kita pada kebahagiaan yang hakiki, dan dengan itu, Allah akan membuka pintu rezeki yang tidak terduga. Ketujuh, mengabaikan doa dan tawakal. Dalam hidup ini, kita mungkin merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasil yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini, kita perlu merenungkan pentingnya tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa dengan penuh keyakinan, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu." Al-Imran ayat 159. Doa adalah senjata yang sangat kuat bagi seorang muslim. Kadang kita merasa bahwa usaha kita sudah maksimal, tetapi kita lupa bahwa segala sesuatu adalah takdir Allah. Jadi kita perlu terus berdoa, memohon yang terbaik kepada Allah, dan meyakini bahwa rezeki kita sudah diatur dengan sempurna olehnya. Tawakal yang benar adalah menggabungkan usaha yang maksimal dan doa yang tulus, tanpa berputus asa. Dalam banyak kesempatan, rezeki datangnya bukan sesuai dengan waktu yang kita inginkan, namun selalu datang tepat pada waktunya, bahkan dalam bentuk yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Kedelapan, dosa-dosa yang menyebabkan rezeki terhambat. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, dosa-dosa bisa menjadi penghalang besar bagi datangnya rezeki. Dosa tidak hanya merusak hubungan kita dengan Allah, tetapi juga bisa menahan keberkahan dalam hidup kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Apa yang diberikan kepadamu, maka itu adalah sebagai ujian bagi kamu, dan apa yang kamu usahakan tidak akan hilang, kecuali apabila kamu kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan hati yang penuh dengan taubat." Al-A'raf ayat 35.
Misalnya, kita mungkin terjebak dalam riba, berbohong, atau mencuri. Setiap kali kita melakukan dosa, kita merasa jauh dari Allah, dan keberkahan pun menjadi sulit untuk kita rasakan. Rezeki yang datang dari jalan yang tidak halal tentu saja tidak akan memberikan kedamaian dalam hidup kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berusaha membersihkan hati, melakukan taubat nasuha, dan memperbaiki diri agar Allah membuka pintu-pintu rezekinya yang berkah. Dosa yang terhapus melalui taubat akan membuka jalan bagi datangnya keberkahan yang lebih besar. Kesembilan, kurangnya disiplin dan manajemen waktu. Banyak orang merasa sulit kaya karena mereka tidak mengelola waktu dan usaha mereka dengan baik. Dalam Islam, setiap detik waktu adalah amanah dari Allah. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah SAW bersabda, dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Bagi kita yang mungkin merasa kesulitan dalam mencapai tujuan keuangan, kita perlu belajar untuk disiplin dalam mengelola waktu. Apakah kita sudah memanfaatkan waktu dengan baik untuk bekerja dan berusaha? Ataukah kita terbuai oleh kenyamanan yang sementara, seperti menunda pekerjaan, atau tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya? Mengelola waktu dengan bijak dan disiplin dalam bekerja adalah langkah penting untuk meraih rezeki yang berkah. Allah menyukai orang yang bekerja keras dan berusaha dengan sungguh-sungguh, dan melalui usaha yang disiplin, pintu rezeki akan semakin terbuka. Ke-10. Bersyukur dan beriman pada qada dan qadar. Akhirnya kita sampai pada inti dari segala upaya kita, yaitu beriman kepada takdir Allah. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menerima takdir dengan lapang dada. Jika rezeki kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita perlu yakin bahwa itu adalah keputusan terbaik dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman, karena segala sesuatu yang dialaminya adalah kebaikan. Jika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, dan itu adalah kebaikan baginya. Jika dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar, dan itu pun adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Kesulitan dan tantangan hidup bukanlah tanda bahwa Allah tidak memberikan rezeki. Justru hal itu bisa menjadi ujian dan ladang pahala bagi kita. Ketika kita bersyukur, rezeki akan semakin melimpah. Dan ketika kita bersabar, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Jadi, meskipun rezeki tidak selalu datang sesuai dengan harapan kita tetap harus bersyukur dan sabar, karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kadang, Allah menunda rezeki kita bukan untuk menyusahkan kita, tetapi untuk memberikan yang lebih baik di waktu yang tepat. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah merenungkan semua hal ini, marilah kita berusaha untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan memperkuat niat kita dalam mencari rezeki yang berkah. Allah sudah memberikan kita banyak petunjuk dalam Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka pintu rezeki yang berkah. Dengan niat yang tulus, usaha yang sungguh-sungguh, dan doa yang tidak putus, kita akan merasakan bahwa rezeki tidak hanya datang dalam bentuk materi, tetapi dalam banyak bentuk keberkahan yang lainnya, seperti kedamaian hati, keluarga yang harmonis, dan kebahagiaan yang hakiki. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam mencari rezeki yang berkah dan menjauhkan kita dari segala bentuk kemiskinan hati dan dunia. Mari kita tutup perbincangan ini dengan doa, agar Allah senantiasa memberikan petunjuknya dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.